Tidak semua ancaman di alam datang untuk menyerang. Sebagian justru datang untuk memberi jarak. Di padang pasir dan semak kering Amerika, ada makhluk yang tidak dibangun untuk mengejar. Ia tidak cepat, ia tidak besar, ia juga tidak ingin bertarung. Namun ia membawa satu mekanisme yang jarang dimiliki predator lain, peringatan yang jujur. Suara kering yang bergetar di udara bukan ancaman, melainkan pesan. Bukan tantangan, melainkan batas. Ular derik sering dianggap simbol agresi. Tubuh melingkar, kepala terangkat, ekor bergetar. Banyak yang mengira itu tanda siap menyerang. Padahal secara biologis, itu justru tanda terakhir sebelum konflik yang tidak diinginkan. Ular derik tidak ingin menggigit. Racunnya mahal, energinya terbatas. Sekali menggigit, ia mempertaruhkan kemampuan bertahan hidupnya sendiri. Maka ia memilih opsi lain, memberitahu lebih dulu. Dalam kesehariannya, ular derik adalah makhluk defensif. Ia bersembunyi, diam, dan menghindari kontak. Sebagian besar waktunya dihabiskan tanpa interaksi apapun dengan makhluk lain. Ia tidak berburu manusia, ia tidak mencari gangguan. Gigitan hampir selalu terjadi karena jarak dilanggar, karena kaki terlalu dekat, tangan terlalu cepat, atau peringatan dianggap sepele. Justru disitulah ironi terbesar muncul. Di dunia liar, peringatan biasanya dihormati. Banyak predator mundur ketika sinyal bahaya terdengar. Namun, manusia sering bereaksi sebaliknya. Suara derik dianggap ancaman yang harus dihilangkan. Ular dibunuh bukan karena menyerang, tetapi karena ia terdengar. Ular derik tidak berevolusi untuk menakut-nakuti. Ia berevolusi untuk mencegah konflik. Derik di ekornya adalah hasil seleksi panjang. Alat akustik sederhana yang menghemat energi, mengurangi cedera, dan meningkatkan peluang hidup kedua pihak. Sebuah solusi damai di lingkungan yang keras. Namun solusi itu hanya bekerja jika didengar. Dan di titik inilah kisah ular derik menjadi lebih dari sekedar cerita tentang reptil berbisa. Ia menjadi kisah tentang peringatan yang diabaikan. Tentang makhluk yang sudah berkata cukup dekat, tetapi tetap dipaksa bereaksi. Tentang dunia yang seringkali tidak gagal karena tidak diberi tanda, melainkan karena memilih untuk tidak mendengarkan. Sampai akhirnya, batas itu benar-benar dilewati. Tubuh ular derik adalah kompromi yang sangat terukur antara efisiensi dan risiko. Ia bukan mesin pembunuh yang dibangun untuk menyerang berulang kali, melainkan sistem biologis yang dirancang agar satu keputusan cukup untuk mengubah situasi. Setiap bagian tubuhnya bekerja untuk tujuan itu. Bukan kecepatan, bukan kejaran, tetapi kontrol jarak. Racun ular derik adalah neurotoksik dan hemotoksik dalam kombinasi yang presisi. Ketika disuntikkan, racun ini mengganggu transmisi saraf, merusak jaringan lokal, dan memicu reaksi sistemik pada mangsa. Namun yang jarang disadari, ular derik mampu mengatur berapa banyak racun yang ia keluarkan. Banyak gigitan defensif bersifat dry bite, tanpa racun sama sekali, atau hanya dosis minimal. Ini bukan belas kasihan, ini ekonomi biologis. Racun membutuhkan energi besar untuk diproduksi, dan setiap pelepasan berarti risiko tidak siap menghadapi ancaman berikutnya. Mekanisme pengiriman racun pun sangat spesifik. Taringnya dapat dilipat, tersembunyi saat mulut tertutup, lalu berputar ke depan dalam sepersekian detik. Tidak ada tarikan panjang, tidak ada perkelahian. Kontak singkat sudah cukup. Setelah itu, ular derik cenderung mundur. Ia tidak mengejar hasil. Ia hanya memastikan jarak aman kembali tercipta. Namun, sistem paling unik justru berada di ekornya. Derik bukan sekedar bunyi acak. Struktur ini terbentuk dari segmen keratin yang saling bertumbukan ketika ekor digetarkan. Frekuensinya berada pada rentang yang mudah ditangkap oleh banyak hewan besar. Ini bukan kebetulan. Evolusi memilih suara yang paling efisien untuk menyampaikan pesan lintas spesies. Ada bahaya di sini, jangan mendekat. Dalam konteks ini, ular derik adalah makhluk yang berusaha meminimalkan kekerasan. Ia memberi sinyal sebelum bertindak. Ia menghemat racun. Ia menghindari kontak berkepanjangan. Semua mekanisme ini menunjukkan satu hal yang konsisten. Ular derik tidak dibangun untuk membunuh sebanyak mungkin,
tetapi untuk bertahan hidup selama mungkin di lingkungan yang tidak memberi ruang untuk kesalahan. Dan ketika mekanisme seefisien ini tetap berujung konflik, masalahnya jarang terletak pada kegagalan biologis. Lebih sering pada batas yang tetap dilanggar, meski tanda-tandanya sudah jelas terdengar. Ketika gigitan ular derik benar-benar terjadi, yang berubah bukan hanya kondisi fisik mangsa, tetapi seluruh dinamika tubuhnya. Racun yang masuk tidak bekerja sebagai satu ledakan cepat. Ia bekerja sebagai rangkaian gangguan yang saling memperkuat, memaksa sistem tubuh kehilangan kendali secara bertahap namun pasti. Pada menit-menit awal, rasa sakit lokal muncul tajam dan cepat. Bukan sekedar perih, tetapi sensasi tekanan dan panas yang terus meningkat. Racun mulai merusak jaringan di sekitar titik gigitan. Sel-sel darah pecah, pembuluh kecil bocor. Pembengkakan bukan efek samping. Ia adalah bagian dari mekanisme racun itu sendiri, menciptakan kekacauan lokal yang mempersulit tubuh mengisolasi ancaman. Namun dampak utama tidak berhenti di sana. Komponen neurotoksik mulai mengganggu transmisi sinyal saraf. Otot kehilangan koordinasi, refleks melambat. Pada mangsa kecil, ini cukup untuk menghentikan gerakan sepenuhnya. Pada tubuh yang lebih besar, termasuk manusia, efeknya terasa sebagai kelemahan, pusing, dan disorientasi. Tubuh masih sadar, tetapi tidak lagi sinkron dengan dirinya sendiri. Yang membuat fase ini sangat berbahaya adalah ketidakpastian. Dosis racun tidak pernah benar-benar sama. Lokasi gigitan, ukuran tubuh korban, kondisi kesehatan, dan respons imun semuanya mempengaruhi hasil. Dua gigitan dengan spesies yang sama bisa menghasilkan dampak yang sangat berbeda. Alam tidak menyesuaikan racun dengan targetnya. Ia hanya menjalankan mekanisme yang sama, berulang, tanpa mempertimbangkan siapa yang berada di ujungnya. Pada kasus yang parah, sistem pembekuan darah terganggu. Pendarahan internal dapat terjadi, tekanan darah turun, organ vital mulai bekerja di bawah tekanan. Kematian, jika terjadi, jarang datang seketika. Ia datang sebagai kegagalan sistemik, hasil dari tubuh yang tidak lagi mampu menjaga keseimbangan internalnya sendiri. Namun dari sudut pandang ular derik, semua ini bukan tujuan. Gigitan bukan untuk menyiksa, ia adalah jalan keluar. Begitu racun dilepaskan, ular tidak menunggu hasil. Ia menjauh. Konflik dianggap selesai. Yang terjadi setelahnya sepenuhnya berada di luar kendali dan kepentingannya. Di titik ini, terlihat jelas bahwa kekejaman yang kita rasakan bukanlah niat biologis. Ia adalah konsekuensi. Konsekuensi dari sistem pertahanan yang bekerja terlalu efektif pada tubuh yang tidak pernah menjadi target utamanya. Ular derik tidak mengejar kehancuran. Ia hanya memastikan bahwa jarak yang dilanggar tidak akan dilanggar lagi. Dan bagi banyak makhluk, pelajaran itu datang dengan harga yang sangat mahal. Bukan karena ular itu kejam, tetapi karena alam tidak pernah bernegosiasi ketika batas akhirnya telah dilewati. Jika ular derik dibandingkan dengan ular berbisa lain, perbedaannya tidak terletak pada seberapa mematikan racunnya, tetapi pada cara ia berkomunikasi sebelum segalanya terjadi. Sebagian besar ular berbisa bekerja dalam senyap. Tidak ada tanda, tidak ada peringatan. Gigitan datang sebagai kejutan biologis yang terlambat disadari. Ular derik mengambil jalur yang berbeda. Bunyi derik di ujung ekornya bukan ancaman agresif. Ia adalah sinyal batas. Getaran keras itu adalah bentuk komunikasi paling jujur di alam. Jangan mendekat. Jarak ini berbahaya. Tidak ada tipu daya, tidak ada kamuflase niat. Ular derik memberi kesempatan pada makhluk lain untuk mundur sebelum tubuh dipaksa berbicara lewat rasa sakit. Secara evolusioner, ini menempatkannya di kelas yang berbeda. Banyak predator mengandalkan serangan mendadak untuk menang. Ular derik justru mengandalkan pencegahan. Racun tetap menjadi senjata utama, tetapi derik berfungsi sebagai pengurang konflik. Setiap gigitan adalah risiko energi dan keselamatan. Dengan memperingatkan lebih dulu, ular menghindari pertarungan yang tidak perlu. Keunikan ini juga tercermin dalam perilaku berburu. Ular derik bukan pengejar aktif. Ia menunggu.
Ketika mangsa cukup dekat, serangan dilepaskan cepat, presisi, lalu dilepas. Tidak ada pertarungan panjang. Racun mengambil alih pekerjaan selanjutnya. Strategi ini memungkinkan ular bertahan di lingkungan keras dengan sumber energi terbatas tanpa harus menghabiskan tenaga untuk dominasi terbuka. Jika dibandingkan dengan ular kobra yang mengandalkan postur mengancam atau mamba yang mengandalkan kecepatan ekstrim, ular derik berada di jalur efisiensi sunyi. Ia tidak perlu terlihat besar, ia tidak perlu bergerak cepat. Ia hanya perlu memastikan satu hal: ketika batasnya dilanggar, konsekuensinya cukup jelas untuk tidak diulang. Inilah yang membuatnya bukan sekedar ular berbisa, tetapi sistem peringatan hidup. Bukan yang paling agresif, bukan yang paling mematikan, tetapi salah satu yang paling efektif mengatur jarak antara dirinya dan dunia di sekitarnya. Di alam, itu adalah bentuk kekuatan yang jarang disadari. Kekuatan yang bekerja bukan dengan mengejar kehancuran, tetapi dengan mencegahnya terjadi sejak awal. Hubungan manusia dengan ular derik dibangun di atas paradoks yang aneh. Di satu sisi, ia adalah salah satu ular yang paling jelas memberi peringatan. Di sisi lain, justru ia menjadi salah satu yang paling sering dibunuh. Bunyi deriknya, yang secara biologis dimaksudkan untuk mencegah konflik, oleh manusia sering dibaca sebagai ancaman yang harus dihilangkan. Dalam sejarah pemukiman manusia di Amerika Utara, ular derik ditempatkan sebagai simbol bahaya liar. Ladang, peternakan, dan rumah dibangun di wilayah yang sejak awal adalah habitatnya. Ketika pertemuan tak terhindarkan terjadi, respons manusia jarang berupa mundur. Yang terjadi justru eskalasi. Ular dibunuh bukan karena menyerang, tetapi karena ada kemungkinan ia menyerang. Sistem peringatan yang seharusnya menyelamatkan kedua pihak berubah menjadi alasan pemusnahan. Ironisnya, data menunjukkan bahwa sebagian besar gigitan ular derik terjadi ketika manusia mencoba membunuh, menangkap, atau mengusiknya. Racun bukan dilepaskan untuk berburu manusia. Ia dilepaskan ketika jarak sudah benar-benar dilanggar. Dalam banyak kasus, ular bahkan telah memberi sinyal jauh sebelum itu, sinyal yang diabaikan atau ditantang. Di sisi lain, manusia juga belajar dari ular derik. Racunnya dipelajari untuk pengembangan obat, penelitian sistem pembekuan darah, dan pemahaman mekanisme saraf. Bunyi deriknya menjadi inspirasi sistem peringatan di alam dan teknologi. Namun pembelajaran ini sering datang terlambat, setelah populasi ular ditekan dan habitatnya terfragmentasi. Ular derik tidak membutuhkan manusia untuk bertahan. Ia telah hidup jutaan tahun sebelum peradaban ada. Yang ia butuhkan hanyalah ruang dan jarak. Namun dunia modern jarang memberi keduanya. Jalan, ladang, dan pemukiman memotong wilayah jelajahnya, memaksa pertemuan yang semakin sering dan semakin berbahaya bagi kedua pihak. Di titik ini, ular derik bukan hanya tentang bisa dan racun. Ia menjadi cermin hubungan manusia dengan alam. Ketika alam memberi peringatan, apakah kita mampu mendengar, atau kita hanya bereaksi setelah batas itu terlewati? Pada akhirnya, ular derik bukanlah cerita tentang racun, agresi, atau bahaya liar yang tidak terkendali. Ia adalah cerita tentang komunikasi yang gagal, tentang makhluk yang secara biologis memilih memberi tanda sebelum bertindak, namun hidup di dunia yang semakin jarang memberi ruang untuk mendengar. Di alam, bunyi derik bukan ancaman. Ia adalah undangan untuk berhenti. Pesan paling jujur yang bisa diberikan seekor predator. Aku ada di sini, jangan mendekat. Sistem ini bekerja sempurna selama jutaan tahun, menjaga jarak antara ular dan makhluk yang lebih besar darinya. Tidak perlu kejaran, tidak perlu pembunuhan. Cukup satu sinyal, dan konflik selesai sebelum dimulai. Masalah muncul ketika dunia berubah terlalu cepat. Ketika habitat terpotong, jalur jelajah menyempit, dan manusia terbiasa menghilangkan apapun yang terasa tidak aman. Dalam kondisi ini, ular derik tidak menjadi lebih berbahaya. Ia justru kehilangan fungsinya. Bunyi peringatannya tidak lagi dihormati. Diamnya pun menjadi beresiko. Apapun pilihannya, konsekuensinya sering sama: kematian.
Ular derik tidak berevolusi untuk hidup berdampingan dengan mesin, kendaraan, dan pemukiman padat. Ia berevolusi untuk hidup dengan jarak, kesadaran, dan respons pelan. Ketika dunia tidak lagi memberi itu, spesies yang paling jujur memberi peringatan justru menjadi yang paling rentan. Dan mungkin disitulah pelajaran terakhirnya, bahwa di alam, bahaya sejati bukan selalu datang dari makhluk yang menyerang tanpa tanda. Kadang, bahaya terbesar justru muncul ketika peringatan yang jelas terus diabaikan. Sampai satu-satunya bahasa yang tersisa hanyalah konsekuensi. Ular derik tidak ingin membunuh, ia hanya ingin didengar. Pertanyaannya tinggal satu. Di dunia yang bergerak semakin bising dan cepat, apakah kita masih mampu mendengar peringatan sebelum semuanya benar-benar terlambat?